قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Al-ayah. Amma ba'du. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan dan karunia nikmat-nikmatnya kepada kita yang tiada terkira, tiada terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa qalilan min ibadiy syakur. Dan sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur ini bukan hanya diucapkan di dalam lisan dalam bentuk ucapan pujian, bersyukur, alhamdulillah. Ya betul, itu sudah alhamdulillah, dinamakan syukur, memuji Allah. Tetapi masih ada dua tahapan supaya syukur kita lebih sempurna, yakni kita senantiasa menjadikan nikmat-nikmat yang Allah amanahkan kepada kita ini untuk sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya ketaatan kepadanya, sehingga rasa syukur ini benar-benar sempurna, bukan hanya syukur di lisan tetapi syukur di hati dan al-jawari, anggota badan kita. Salawat serta salam berlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. Cukup panjang ayatnya, saya potong di 3 baris terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku hanya ridho dan aku meridhoi kepada kalian Islam sebagai agama. Ayat ini sangat populer, yakni turun ketika Haji Wada. Haji Wada ya, Haji Wada ya, haji perpisahan atau haji terakhir Nabi Muhammad SAW, yang menyampaikan pada hari itu bahwa agama Islam telah sempurna, yang apa yang harus disampaikan oleh Nabi sudah disampaikan, wahyu-wahyu sudah sempurna, seluruhnya sudah lengkap, sudah menjadi agama. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Imam Maliki, mengatakan ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan apa yang hari ini bukan merupakan agama, ya, maka tidak akan menjadi agama sampai kapan. Yang hari ini di waktu itu, al-yawma di waktu itu, yang hari itu bukan agama, ya tidak akan, ya bukan agama sampai kapan. Jadi agama itu sudah sesuatu yang komprehensif, lengkap. Nah, ini harus dipahami betul. Karena apa? Agama ini harus dijaga kemurniannya. Laulal isnada, ya, kalau bukan karena sanad, bukan karena agama, maka orang akan bebas gitu ya, nambah-nambah, kurangin agamanya, kan bebas. Nah, terkait dengan metode
supaya agama ini bisa diamalkan secara mudah, maka itu disebut dengan nikmat. Ya. Dan nikmat itu boleh berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan zaman, kebutuhan zaman. Ya, maka disebut dengan bukan akmaltu tapi atsmantu. Ya, kalau agama itu sempurna diambil kata akmaltu. Tapi kalau nikmat itu atmantu, sama artinya sempurna. Nikmat sudah sempurna, agama sudah sempurna. Maka bangun masjid pakai keramik, pakai granit, pakai teraso, pakai marmer itu bukan ranah agama yang sudah sempurna, nggak boleh dirubah-rubah, pokoknya ya harus tanah, enggak. Tapi itu ranah nikmat menggunakan kata atmantu. Kalau jamaahnya banyak, kemudian suaranya enggak nyampe kepada ujung jamaah, maka boleh pakai speaker. Dulu di Arab sendiri awal-awal ada speaker, tahun-tahun awal-awal ya, ada speaker, Arab tuh belum mau pakai. Ya, ada seorang ulama yang nggak mau pakai speaker, tapi dia pakai kacamata. Ya, dia berfatwa ini bid'ah, tapi dia pakai kacamata. Karena apa? Dia kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca Al-Quran, sudah blur. Dan sepuh mungkin plus ya. Nah, kemudian dia disadarkan, kacamata ini nggak ada zaman Nabi, maka jangan kamu pakai. Oh nggak bisa, saya nggak bisa baca kalau tanpa kacamata. Ya berarti ini juga sama, ini sama. Nah baru tersadar. Nah, ini karena ranah nikmat. Kenapa saya kembali membahas ini? Jadi gini, kita Muhammadiyah itu ya, organisasi dakwah Islam yang komitmen terhadap kemurnian Islam, begitu menjaga kemurnian Islam. Nah, tapi kita juga tidak boleh tidak paham dalam menjaga Islam itu. Yang jaga itu harus paham juga. Contoh, misalnya sholawat. Sholawat itu agama atau bukan? Nah, kita harus tanya dulu. Kita harus tanya agama atau bukan sholawat. Artinya itu syariat atau bukan? Nah, kalau kita sepakati bahwa sholawat itu bukan syariat, maka kalimat sholawat itu siapa saja boleh memproduksi, silakan. Terserah mau sholawatnya seperti apa. Itu kalau kita sepakat sholawat bukan syariat. Tapi kalau sholawat itu syariat, kita harus nurut bagaimana cara sholawat yang diajarkan oleh Nabi sendiri. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu ketika turun perintah sholat dan di dalam sholat itu ada sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum diajarkan bacaan sholawat itu Umar bertanya, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Sahabat Umar itu bukan tidak tahu karena dia orang Arab asli apa arti sholawat. Tapi beliau itu karena khawatir ini adalah agama, maka beliau tidak mau memproduksi sholawat secara mandiri. Maka beliau bertanya, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Maka Rasul bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Atau dalam riwayat yang lain Nabi menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini sholawat. Jadi teks sholawat itu sendiri
maka ada yang disebut dengan teks syariat yang namanya teks qat'i. Qat'i itu artinya teksnya itu diatur. Ya contoh misalnya takbir, bacaan takbir itu ya harus Allahu Akbar. Bahkan diterjemahkan itu nggak boleh. Meskipun bahasa itu adalah ciptaan Allah, maknanya sama, tapi karena qat'i maka ya kalimatnya harus disepakati satu, jangan dirubah, Allahu Akbar. Nah ini saya ambilkan contoh karena begini, sholawat ini sendiri menjadi faham yang kaum muslimin itu nggak sepakat. Apakah teksnya, kalau sholawatnya sepakat ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersholawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, ucapkanlah sholawat kepadanya, pada para nabi. Shollu alaihi wa sallimu taslima, dan ucapkan salam. Maka ketika kita mendengar nama nabi, nabi siapapun, mau Yusuf, Ayub, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'eb, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Nabi Muhammad itu kita disunahkan mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi wasallam. Karena ini perintah Allah. Sholawat itu perintah Allah. Bahkan mungkin wajib ini karena ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat. Nah ini berarti memang perintah qat'i. Nah kalimatnya itu Allahumma sholli ala Muhammad. Yang akan jadi masalah atau kita ambilkan contoh di sini, kapan muncul kata sayyidina? Kapan muncul kata sayyidina? Sayyidina itu artinya apa? Baik. Sayyid itu artinya tuan. Sayyid itu artinya kalau kita itu tuan-tuan, bahasa Melayu, puan-puan. Apa ya? Ya kita menyebutkan sebuah panggilan kehormatan. Nah, panggilan kehormatan. Baik tidak panggilan kehormatan? Ya, panggilan kehormatan. Nah, baik, karena Islam itu bukan hanya agama yang benar, tapi agama yang baik. Ya, bukan hanya agama yang benar, tapi agama yang baik. Jadi baik dan benar itu jangan dipisah. Yang namanya baik itu harus benar, yang namanya benar itu pasti baik. Nah, lalu kebaikan itu menurut siapa? Kebaikan dan kebenaran itu standarnya itu pakai standar apa? Karena begini, kebaikan dan kebenaran sektoral itu tidak bisa universal. Kadang baik di sini belum tentu baik di sana. Baik di sana belum tentu baik di sini. Nah, maka kebaikan ini menurut siapa? Kita sebagai umat Islam, definisi kebaikan itu adalah apa yang menurut Allah baik dan apa yang menurut Nabi baik. Itulah kebaikan. Kalau orang sepakat mengatakan ini kebaikan, sesuatu ini kebaikan, tapi menurut Allah dan Rasulnya tidak baik, ya maaf, itu bukan kebaikan. Ya, banyak kebaikan-kebaikan yang apa mungkin nilai apa hukum positif lah, ya. Hukum positif di masyarakat atau bagaimanapun. Tapi itu hanya kesepakatan. Misalnya nih, kalau di Prancis orang pakai jilbab itu menurut mereka nggak baik. Pakai jilbab, maka jilbab harus dilepas. Apalagi di tempat-tempat umum, di tempat pendidikan itu nggak boleh pakai jilbab. Maka jilbab harus dilepas. Itu kata mereka kebaikan. Itulah yang benar. Apalagi pakai cadar. Ya, orang pakai jilbab aja udah jadi masalah, apalagi pakai cadar. Nah, di daerah-daerah tertentu itu ada nilai
nilai-nilai yang begini dan begitu. Nah, Islam itu pada prinsipnya adalah agama yang satu, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Gak usah kita pertimbangkan pakai akal kita. Asal itu sahih, pasti baik dan benar. Ini resiko kita jadi orang Islam. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, taat aja udah. Kalau dalam Islam itu yang namanya mencuri itu potong tangan. Entah orang bilang ini nggak manusiawi atau apa, ya itulah hukum Islam. Mencuri potong tangan. Kemudian yang merubah itu memang apa? Kamal Atatürk di Mesir itu dirubah. Hukum-hukum Islam waktu itu, hukum kekhalifahan Turki Utsmani dirubah, ya, di penjara, bukan dipotong tangan. Sebenarnya kalau potong tangan ini diterapkan, mungkin akan berpikir ulang orang mau mencuri. Karena apa? Orang yang pernah mau dipotong tangannya itu dia berjalan di pasar-pasar, di kerumunan manusia, dia nggak punya tangan. Oh, ini bercuri, maka tangannya brutal. Jadi dikasih stigma seperti itu sehingga orang akan berpikir berulang-ulang mau korupsi, mau ini, karena resikonya dipotong tangannya. Efek jerahnya itu loh, bukan nggak manusiawi. Karena kalau dimaafkan, dipenjara dan lain sebagainya itu nggak kapok. Ya kan? Misalnya korupsi 1 miliar, di penjara 1 tahun, masih untung, dia mau berhitung nanti. Hitung. Nah. Di penjara juga kan dia cari kelas yang agak VIP kan ada kan? Nah, ya mungkin. Apalagi kalau itu 1 triliun, ya kan? Di hotel di kantor. Seminggu sekali keluar, ya kan? Coba aja sih. Nah, baik, kembali ke sholawat ya. Nah, gini. Jadi di dalam pandangan ini, ada pandangan ulama, ada pandangan orang awam. Itu beda. Nah, ini masing-masing berkembang. Kalau pandangan para ulama itu mereka orang-orang yang paham, orang-orang yang ngerti. Kalau berbeda pendapat, mereka ngerti bagaimana sikap dalam berbeda pendapat. Yang nggak bagus itu ketika orang awam banyak berbicara. Ya, maka kata para ulama, seandainya orang bodoh itu tidak banyak bicara, maka tidak akan banyak perbedaan pendapat. Yang memicu banyaknya muncul perbedaan pendapat itu karena apa? Orang yang awam itu urun rembuk, kayak-kayaknya, gitu kan? Atau menurut saya, gitu. Setahu saya, katanya. Itu kemarin yang tabrakan becak sama motor, itu menurut saya itu bukan becak sama motor. Kalau menurut saya, faktanya jangan menurut saya, menurut faktanya apa? Kalau memang data, ya datanya seperti apa? Ini benar, di mana-mana itu mengalir berkembang itu adalah pendapat orang awam. Ya kan? Bahkan kadang-kadang ulama geleng-geleng, tapi para ulama nggak ngerti apa. Ini kasus apa, sampai nggak ngerti. Karena apa? Itu tidak ada di dalam kulturnya para ulama. Gitu. Maka banyak hadis-hadis yang tidak diketahui oleh ahli hadis, tapi diketahui oleh orang awam. Katanya itu hadis. Katanya itu hadis. Ulama aja nggak pernah dengar itu hadis itu di kitab apa, terus dicari nggak ada. Tapi di masyarakat itu adalah hadis katanya. Contoh, barang siapa yang makan terong maka dia akan mendapatkan keberkahan. Dulu ada itu hadis itu namanya Bardinjan, hadis Bardinjan, jadi hadis terong. Jadi itu
yang buat itu pedagang terong atau petani terong gitu, supaya melariskan dagangannya. Dalam buah terong itu terdapat keberkahan, terdapat berbagai macam manfaat gitu. Nah karena itu bahasanya Arab, jadi dikira hadis gitu. Nah sholawat itu gini, dalam tarjih, ya dalam putusan tarjih, himpunan putusan tarjih atau yang diyakini oleh orang Muhammadiyah, sholawat itu tidak pakai sayyidina. Ini ya. Karena apa? Satu, karena memang Nabi sendiri mengatakan bersolawatlah kalian dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini masih dibantah nih, masih dibantah. Ya iyalah kan Nabi ngomong dengan untuk dirinya sendiri, masa untuk dirinya sendiri Nabi ngomong Tuhan. Ya kitalah yang tahu diri, gitu kan? Ini dibantah. Loh enggak. Maka teks yang keluar dari Nabi, dari lisan Nabi, itu boleh nggak diedit, dirubah. Ini ulama memang berbeda pendapat. Contoh misalnya doa sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan Allahumma firlahu warhamhu kan? Itu kalau jenazahnya laki-laki. Nanti kalau perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'fu anha. Sebenarnya yang berubah seperti ini namanya kaum kontekstual. Yang kaum tekstual gak peduli yang namanya jenazahnya laki-laki atau perempuan, ya tetap Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Gak usah dirubah domirnya, kata gantinya tidak perlu dirubah. Nah, terus milih yang mana? Kemudian assalamualaikum. Kalau kita ketemu sama ibu-ibu ngucapin apa? Assalamualaikum. Gak harus assalamualaikum. Ya, meskipun itu malah benar gitu. Ya, assalamualaikum Bu Naiman. Ya malah kaget. Oh, ya sudah assalamualaikum saja. Padahal ada yang lebih tepat untuk perempuan, assalamualaikunna. Nah kan? Assalamualaikunna itu kalau banyak wanitanya. Ya kalau saya ngisi pengajian yang jamaahnya semuanya ibu-ibu, ya tetap assalamualaikum. Enggak, saya akan berubah assalamualaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Tidak ditambah, tidak dirubah. Nah ini ada tekstual, ada kontekstual. Kalau Muhammadiyah itu rata-rata tekstual. Kalau mau dibikin coraknya, corak yang dipahami Muhammadiyah itu adalah tekstual, letterlek, nggak mau berubah-ubah. Iya, sesuai aslinya saja. Karena nggak ada penjelasan dari Nabi. Nabi nggak menjelaskan nanti kalau jenazahnya laki-laki Allahumma firlahu, kalau perempuan Allahumma firlahu, itu enggak. Itu hanya pendapat ulama saja. Nah, sayyidina itu tidak dipakai dalam hal syariat. Kenapa? Kalau pakai dalam urusan adat nggak masalah. Dan yang disayyidkan itu nggak harus Nabi. Nah, kita ini orang Indonesia kan kurang ngerti bahasa Arab. Orang Arab itu kalau misalkan saya manggil Pak Haji Hiproni, ya saya bilang Sayyidi, nggak masalah. Karyawan-karyawan beliau memanggil Sayyid, nggak masalah karena memang tuan, juragan, gitu. Nah, tuan, juragan. Kita kan di sini juga suka memanggil orang dengan gelarnya kan. Profesor Sudarman, ya kita panggil Prof gitu. Nah itu bukan ibadah, itu adat. Bedakan mana adat, mana ibadat. Mandi itu ada yang mandi adat, ada yang mandi ibadah. Tadi udah pada mandi belum? Nah mandinya mandi adat atau mandi ibadah? Kalau mandi ibadah tahu kan, misalkan
janabah, itu mandi ibadat, itu tata caranya dia. Kalau mandi adat, yang penting basah. Mandi adat, ya adatnya sudah mandi. Nah, Muhammadiyah memakai yang tidak pakai sayyidina. Saya sebutkan alasannya. Pertama, karena itu ibadat. Ya, karena ibadat. Kenapa di dalam azan tidak ada kata sayyidina? Azan. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ada nggak yang azan kayak gitu? Terus apakah kita boleh mengatakan, oh kamu nggak sopan, masa saya nggak sama Nabi Muhammad, nggak sayyid. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Betul? Kenapa nggak pakai sayyidina? Bukan masalah ribetnya. Ini karena tekstual tadi. Ya silakan kalau mau pakai sayyidina konsisten dong, adanya pakai sayyidina, silakan. Konsisten semuanya. Tuh. Yang kedua, sholat itu di hadapan Allah, manusia itu sama derajatnya, termasuk Nabi. Dalam hal ibadah kepada Allah itu nggak boleh ada tuan ketika menyembah Tuhan gitu. Tidak boleh menuankan ketika kita sedang menyembah Allah. Nggak ada tuan-tuan, itu nggak ada kalau di hadapan Allah. Maka teks sholawat dalam sholat itu tidak boleh ditambah sayyidina. Ini yang diambil oleh Muhammadiyah, gitu ya. Tidak boleh ditambah sayyidina. Tetap aja kayak azan tadi. Allahumma sholli ala nabiyina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Nah, kemudian perbedaan pendapatnya lagi nanti ketika di luar sholat. Salawat serta salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung, kekasih kita Habibina wa maulana wa sayyidina wa asrofina. Wah, itu kan banyak gelar. Nah, silakan dibaca, tapi di luar sholat silakan. Tapi Muhammadiyah tidak seperti itu juga. Tetap Allahumma sholli ala Muhammad, karena ibadah yang sholawat tadi itu masih dinamakan ibadah, sedang beribadah. Maka tidak mau menambah itu tadi. Tidak mau menambah. Karena sholawat adalah ibadah. Yang tata caranya oleh Nabi sudah dijelaskan. Ini bukan masalah sopan nggak sopan. Ya, jadi, tapi tetap berbeda pendapat. Ya kan? Karena apa? Ada hadis memang dari sahabat itu yang mengucapkan kepada Nabi itu memanggil Nabi sayyid, itu ada. Nah, berarti Muhammadiyah itu tidak menyalahkan orang yang membaca sayyid, tidak menyalahkan. Cuma namanya tajwid ini ada pendapat A, pendapat B, ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan, yang diambil yang mutawatir. Gitu ya. Jadi dinamikanya seperti itu. Kita harus tahu dan bagaimana mendudukkan. Kalau di dalam sholat, saklek, nggak boleh menurut tajwid Muhammadiyah. Ya. Mungkin nanti menurut bahsul masailnya Nahdlatul Ulama boleh, bahkan disunahkan. Ya monggo. Ini bukan identitas Sayyidina itu NU, enggak Sayyidina Muhammadiyah. Enggak, ini dari dulu memang begitu. Sebelum adanya Muhammadiyah sama NU itu udah begitu. Ya, bukan identitas. Apa? Entitas lah. Sebuah entitas. Bukan identitas. Ya kayak hisab sama ruqyat itu. Kalau hisab Muhammadiyah, ruqyat NU, enggak seperti itu. Sebelum ada NU Muhammadiyah itu ada yang ruqyat, ada yang hisab ulama. Jadi
kita mendudukkan masalah-masalah khilafiyah itu seperti itu. Muhammadiyah yang mengambil sikap mengelola mekanisme khilafiyah itu melalui proses ilmiah, proses-proses yang ilmiah. Kenapa Muhammadiyah kalau Jumatan azannya sekali? Karena Nabi Muhammad, para sahabat sampai kepada sahabat Umar itu azannya sekali. Nah nanti zaman Utsman ada yang 2 sampai 3 kali bahkan. Karena jemaah semakin banyak, untuk mengingatkan bahwa hari ini hari Jumat, pergi ke pasar sana, azan di sana. Ingatkan ini hari Jumat. Azannya pun ya harus di pasar kalau sesuai sunnah sahabat Utsman ya. Jangan di masjid, dua-duanya di masjid sebenarnya. 2 kali sih 2 kali, tapi tempatnya jangan semuanya di masjid. Silakan azan dua sama. Seperti misalkan as-sholatu khairun minan naum, itu dibaca ketika azan apa? Sebenarnya bukan subuh, sebelum subuh. Itu untuk membangunkan orang sholat malam. Ini azan subuh, as-sholatu khairun minan naum. Nah, iya. Jadi ada 2 azan, azannya ya Abdullah bin Maktum itu sebelum subuh, azannya Bilal itu azan subuh. Yang subuh itu di Muhammadiyah juga beda-beda. Kalau yang Muhammadiyah tarjih ya nggak ada salatu khairun minan naum. Tapi kalau yang Muhammadiyahnya Muhammadinu, artinya yang ya nggak enak lah kalau masa azan subuh nggak pakai salatu. Atau memang ya bangunnya baru itu gitu. Bangunnya ketika diazani subuh. Salat takbir Jumat, Muhammadiyah nggak ada karena memang tidak ada. Tapi Bahtul Masail mengatakan, ya kalau zuhur itu kan ada qobliyah zuhur, maka dikiaskan ada qobliyah Jumat. Padahal Jumat itu nggak ada qobliyah, nggak ada qobliyah. Ya. Itu kias. Bahsul Masail itu memang Syafi'iyah memang seperti itu, mazhab Syafi'i seperti itu. Qobliyah Jumat. Ya insya Allah dua-duanya sah. Yang penting nggak Jumatan. Sekarang mau gimana lagi? Yang orang sah itu orang makan Jumatan, itu yang orang sah. Itu nggak bisa. Itu bukan pendapat NU Muhammadiyah. Dari ulama-ulama dulu memang itu seperti itu, sudah seperti itu. Nah, Muhammadiyah punya sikap, punya faham, ya, faham tarjih, manhaj. Yang lain punya paham mazhab. Apa bedanya sekarang? Kalau mazhab, ya mazhab itu ya saklek gitu ya. Kita itu harus Syafi'i. Nanti yang Syafi'i nggak boleh pakai yang punya Hanafi. Kalau dia ngacak-ngacak itu namanya tafsik. Tafsik itu nggak boleh. Kalau mau pindah-pindah ini nggak konsisten. Nah kalau Muhammadiyah itu bukan pindah-pindah tafsik, bukan. Kalau memang itu sah sahih dari Nabi, meskipun yang dilakukan oleh Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya dilakukan, diamalkan. Itu sudah sesuai dengan amanah para pendiri mazhab. Maka Imam Syafi'i sendiri bilang begini, tidak halal, ya, saya ulang, tidak halal kalian mengikuti mazhabku sementara kalian tidak tahu dari mana aku mengambil dalilnya. Coba. Imam Syafi'i itu nggak mengatakan, ayo ikut saya, tidak. Tidak halal bagi kalian ngikutin pendapatku di mana kalian tidak mengetahui dari mana aku mengambilnya. Imam Malik juga begitu. Ya kan? Hadis sahih bahwa madhabi, hadis sahih itu madhab.
kalian boleh menolak atau menerima pendapat Auza'i, As-Sauri, Hasan Al-Bisri, tapi jangan kalian menolak ucapan penghuni makam ini. Imam Malik menunjuk makamnya Nabi. Kalau dari Nabi itu jangan dipilih-pilih, oh yang ini cocok, yang ini enggak, yang ini tak amalin, yang ini enggak. Jangan, itu kayak Yahudi nanti. Pilih-pilih yang cocok-cocok. Ya, kalau kita mengambil yang ringan-ringan itu memang boleh. Ya karena pada dasarnya kita itu kan senang-senangnya yang ringan-ringan, Pak. Ya tidak apa-apa, itu manusiawi. Tanpa menolak yang berat-berat. Ya kan? Ya, kalau yang berat-berat ada, misalnya poligami itu kan berat tuh. Nggak usah dulu misalnya kan, nggak apa-apa. Kan berat. Ya maaf itu kan sama-sama perintah Allah ya Bu ya. Halo? Halo, Iya kan? Iya, sama-sama perintah. Maka menurut saya ibu-ibu itu harus pernah mengingatkan suaminya, Pak. Bapak ini pernah nggak sih mikir pengen nikah lagi? Coba diingetin begitu. Ini kan perintah Allah dalam Al-Quran. Ingetin aja supaya nanti ibu nggak punya tanggung jawab di akhirat. Ya kalau nanti di akhirat ditanya, Bu Naimah, kamu dulu pernah nggak mengingatkan suamimu untuk menjalankan perintah Allah surat An-Nisa ayat 4 ini? Takut ya Allah, ya nggak bisa. Bukannya ingetin Pak, ya lek wani kono lek mampu kono. Oh biasanya kan. Aku lah. Ini bukan untuk kesenangan pria loh, jujur bukan. Emang senang apa laki-laki itu diperintah untuk menikah lagi? Enaknya dia berdua saja sampai meninggal, enaknya. Gak pengen amat, bapak-bapak gak pengen amat, berat masalahnya. Iya berat, gak apa-apa. Jadi berat. Enggak ini bukan pilihan laki-laki, bukan. Allah yang memilihkan. Maka bantulah laki-laki kalau sudah ada yang terlanjur menikah dua ya mungkin ada di sini. Ya itu harus dibantu, istri harus membantu menguatkan suaminya itu. Pak yang adil, kami akan sabar, gitu caranya. Adil. Nah makanya itu. Nah ini kan kemudian menjadi sebuah masalah sosial kan, masalah sosial. Saudah, ibunda Saudah radhiyallahu taala anha itu dinikahi oleh Nabi umur 60 tahun. Yang gadisnya remajanya cuma Aisyah, yang lainnya itu di atas 50 tahun. Dinikahi Nabi. Berarti nikah itu bukan hanya masalah kesenangan bapak ibu, kesenangan wong lanang, bukan begitu. Senang juga. Dia harus punya tanggung jawab, dia harus bekerja lebih keras, dia harus berbuat adil, berat. Ini kalau ibu-ibu nggak membantu menguatkan suaminya, nanti suaminya malah nyari lagi yang ketiga, gitu kan? Kan memang batasnya 4. Ya kan? Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nakut. Coba bayangkan ibu, ya suami kita punya istri 4. Urus pasti. Iya, berat. Maka kita istri-istrinya membantu ketaatan kepada Allah. Sudah Pak, nggak usah pusing-pusing. Kami nerima, kami akan akur, kami akan baik-baik saja. Kami akan tolong-menolong, kami akan kompak. Nah, cocok begitu. Nah, kalau setiap hari ditanyain, ayo mau kemana? Ya, urus. Yang pertama nanyain begitu, yang kedua nanyain begitu aja nggak pulang, nyari yang kelima nggak boleh, jadi di masjid kan? Anggur aja. Jadi bukan cari yang mudah-mudah. Memang perintah Allah ini ada yang sulit, ada yang sedang, ada yang mudah. Ada yang sulit, ada yang sedang, ada yang mudah. Sesulit apapun perintah Allah,
Allah itu akan tetap ciptakan hamba-hambanya yang mampu melaksanakan yang berat-berat. Contoh jihad itu berat enggak? Tapi di Palestina itu jadi ringan. Mereka nggak keberatan. Hidup sama mati itu mereka nggak ada bedanya. Karena mereka punya sudut pandang, punya perspektif bahwa Allahumma la isya illa isul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Maaf, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka mereka memandang di sana, suruh pergi nggak mau. Kalau kita suruh pergi dari sana ya ngancir. Memang takut mati kok. Allah akan tetap ciptakan hamba-hambanya yang setiap amalan mau berat, mau ringan, mau sedang itu ada yang mengamalkan. Nah, kita memang jatahnya yang ringan-ringan ya. Iya. Ngaji, yang ringan aja keberatan. Apalagi yang sedang, apalagi yang berat. Yang ringan aja keberatan. Ngaji ini ringan apa berat? Ringan. Ya kan? Berat Pak. Pak Bambang itu ngaji kan baru saja setelah pensiun. Tadinya gak mau ngaji kan gitu kan. Boleh duit terus gitu kan. Berat ngaji itu apalagi masih muda ya kan, masih ya naik daun gitu. Gak bisa. Yang ringan seperti ini aja kita masih berat, apalagi sih disuruh yang berat. Sekarang saya tanya, perintah Allah yang ringan itu contohnya apa? Nah, malah nggak ada kan? Saya kemarin tanya di pengajian pesawaran, saya tanya apa perintah Allah yang ringan? Katanya mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Saya tanya, hari ini sudah baca berapa kali subhanallah wa bihamdi? Katanya ringan. Berarti memang nggak ada yang ringan. Ringannya itu karena Allah yang meringankan. Ringannya itu karena Allah yang meringankan. Dan sebenarnya tidak ada yang berat. Contoh-contoh tadi itu gagal semua. Nggak ada perintah Allah yang berat. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita percaya mana? Tapi kok kayaknya berat. Karena itu kita tidak tahu ilmunya, makanya berat. Apa saja kalau nggak tahu ilmunya itu akan terasa berat. Apa saja. Ya kan? Kalau sudah tahu ilmunya, itu akan tumbuh cinta. Kalau sudah cinta, ya. Saya itu kalau disuruh main bulu tangkis, kata orang itu mudah apa? Saya itu nggak suka. Nggak mudah bagi saya. Nggak mudah bagi saya meluangkan waktu untuk main raket, itu nggak mudah bagi saya. Karena saya nggak bisa main bulu tangkis. Saya malah heran orang kok nggak sayang beli raket mahal. Saya malah bilang begitu, kok nggak sayang ya? Kenapa nggak beli kitab? Loh, tapi kalau sudah cinta, ya dia dengan senang hati membeli, mengoleksi. Nah, ini ibadah saya rasa sama. Bagaimana kita itu mencintai ibadah, mencintai perintah Allah. Jangan jadi beban. Maka orang yang masih keberatan menjalankan perintah Allah itu belum tahu ilmunya, dan orang yang belum tahu ilmunya akan menjadi beban. Dan kalau menjadi beban ya sudah, nggak ketemu. Maka saya tadi menyebutkan perintah Allah itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang sulit, itu gagal. Nggak ada definisi itu. Semua perintah Allah itu mudah, asal tahu ilmunya. Apa saja mudah. Naik haji itu mudah. Orang kalau nggak mampu, kita nggak usah naik haji, nggak apa-apa. Mudah kan? Ya orang nggak mampu. Jangan memaksa-maksakan diri. Ya, meskipun itu baik, memaksakan diri yang ngawur gitu loh. Dia jual semua, dia nggak peduli lagi.
nggak tahu skala prioritas. Asetnya dijual, yang penting naik haji pulang-pulang habis. Nah malah mudorot nanti anaknya nggak sekolah, nggak makan. Barangkali itu saja di garis benang merahnya. Islam adalah agama yang mudah dipahami, mudah diamalkan, ya, mudah dipahami, mudah diamalkan. Nggak usah dipersulit, nggak usah banyak cekcok di masyarakat tuh, nggak usah nyecok ini yasinan ini nggak yasinan, ini tahlilan nggak tahlilan. Belajar saja ilmunya. Nanti kalau nggak tahu gampang, nggak usah ribut, nggak usah ribut. Kalau belum tahu ilmunya, ya cari ilmunya gitu aja. Nanti akan tahu duduknya itu gimana. Duduknya bapak-bapaknya. Duduknya. Nah. Baik. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.